Bab 903. Berlomba dengan waktu. Boom, boom, boom. Tempat itu kacau, penuh dengan darah dan kekejaman. Selain dari pihak yang bertikai, tidak ada yang bisa menginjakkan kaki di sana dan tidak ada yang berani menginjakkan kaki di sana. Langit dan bumi gelap, awan bergulung, guntur dan kilat terus muncul. Adegan tersebut seperti langit dan bumi baru tercipta. Dua sosok berlumuran darah berdiri di sana, terkadang bertarung hingga langit ilusi, terkadang terjatuh. Pertarungan ini membuat bumi retak. Penonton dari segala penjuru masih terdiam. Tubuh inkarnasi bintang menarik napas dalam-dalam lebih dari sekali dan menatap ke kejauhan dengan tenang. Meskipun itu adalah tubuh inkarnasi, dia juga memiliki hati seorang master. Hingga saat ini, dia baru menyadari seberapa jauh dirinya dari tubuh asli. Dia memiliki 90% kekuatan tempur tubuh asli, tapi bahkan Zunuhuo yang belum berevolusi pun tak bisa dikalahkan, apalagi Zunuhuo yang saat ini. Pertempuran yang begitu mengejutkan telah menarik lebih banyak perhatian. Banyak pasukan di Beichu telah dikejutkan dan mereka mengirim orang untuk melihat-lihat. Dari sini, berita mengejutkan menyebar ke seluruh dinasti Dachu. Harley Ye tidak mati. Berita ini membuat Beichu heboh dan semua kekuatan secara kolektif merenung sedih selama 3 detik. Suruh Bloodvault datang untuk menemuiku. Di aula utama istana Haus Darah, Yamasiksi berteriak seperti anjing gila. Selama beberapa hari ini, istana Haus Darah diserang terus-menerus, banyak tempat penting dihancurkan, banyak tetua dibunuh, bahkan garis keturunan istimewa yang diperoleh dengan susah payah juga dicuri. Di antara sekian banyak berita, satu-satunya kabar baik yang Yamasiksi dapatkan adalah berita bahwa Harley Ye sudah mati. Setiap kali dia memikirkan kabar buruk yang membuat orang marah, dia akan menggunakan berita kematian Harley Ye sebagai penghiburan untuk menipu dirinya sendiri. Dengan demikian, dia akan merasa lebih baik. Sekarang, Harley Ye tidak mati. Hal ini membuatnya merasa bahwa istana Haus Darah adalah lelucon besar dan dia benar-benar seorang idiot. Pada saat ini, Bloodvault yang baru saja membawa pasukan kembali ke aula cabang ke-9 langsung terduduk lemas di bawah ketika mendengar berita tentang Harley Ye. Harley Ye tidak mati, dengan kata lain di misi kali ini dia tidak hanya tidak memberikan kontribusi sedikit pun, melainkan mengalami kerugian berturut-turut, menyebabkan aula cabang ke-9 menderita kerugian besar. Tubuh Bloodvault gemetaran dan wajahnya menjadi pucat pasi. Awalnya, Bloodvault bisa menggunakan kematian Harley Ye untuk mengimbangi beberapa kesalahannya, tapi sekarang sepertinya dia tidak memiliki jasa apa-apa. Hal yang akan dia alami selanjutnya juga bisa dibayangkan. Semuanya, serang. Bloodvault segera memberikan perintah untuk menebus kesalahannya. Dia membutuhkan Harley Ye sebagai alat tawar-menawar. Segera, pasukan aula cabang ke-9 yang telah lelah sepanjang jalan berbaris lagi, mereka bersumpah akan membunuh Harley Ye. Tentu saja, kehebohan di Beichu tidak hanya tidak berhenti, malah menjadi semakin intens. Karena ada orang lain yang terlibat, yaitu Bintang Ye. Siapa sangka Bintang Ye yang membuat onar di Beichu ternyata memiliki rupa yang sama persis dengan Harley Ye. Sialan, kenapa ini seperti lelucon? Di perbatasan Nanchu, Samuel Gu dan yang lainnya yang sedang membangun tembok kota, masing-masing mendesah dan ekspresi mereka tampak sangat terkejut. Raja, Bintang Ye. Di aula utama domain iblis, banyak jenderal iblis menatap Yu Jiangkui dengan ragu. Tubuh inkarnasi, Yu Jiangkui berkata dengan dingin, cahaya iblis melintas di matanya, seolah mengingat masa lalu. Dulu, Kaisar Yan menggunakan tubuh inkarnasinya untuk menghalau 3 pasukan domain iblis, memberikan waktu yang berharga bagi Kaisar Yan untuk dinobatkan sebagai Kaisar. Sejak saat itu domain iblis terus kalah.
Puh. Di langit, darah mengalir deras. Harley Ye dan Zunuhuo masih bertarung dengan intens. Pertempuran itu bahkan lebih tragis dari yang dibayangkan, bahkan tubuh suci Harley Ye yang hebat pun cedera beberapa kali. Namun, dibandingkan dengan Harley Ye, Zunuhuo bahkan lebih tragis. Meskipun Zunuhuo sudah berevolusi, dia masih bukan lawan Harley Ye. Dia dipaksa hingga menggila. Kehebatan Harley Ye lebih hebat dari dugaannya. Harley Ye yang masih bertarung menoleh, matanya melihat ke kejauhan dengan seksama. Bawa mereka pergi, segera. Harley Ye segera mengirimkan suara ke tubuh inkarnasi bintang, nadanya sedikit tergesa-gesa. Mengerti, tubuh inkarnasi bintang mengangguk, seolah dia juga merasakan bahaya. Ikuti aku. William Wei dan yang lainnya yang masih menonton dengan seksama diseret keluar dari kerumunan oleh tubuh inkarnasi bintang. Jangan, kami sedang menonton dengan sangat asyik. Apakah kamu mau mati? Tubuh inkarnasi bintang mendengus dingin, dia segera menyeret mereka secara paksa ke langit ilusi. Setelah dia, banyak orang tua diam-diam meninggalkan lapangan. Mereka juga sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada aura berbahaya yang datang dari segala arah. Hal itu membuat mereka sulit bernapas. Itu tidak hanya satu atau dua orang, melainkan pasukan kultivator dan mereka berasal dari istana Haus Darah. Namun, tidak semua orang sesensitif Harley Ye dan orang-orang tua itu. Pada saat ini, para kultivator yang kultivasinya tidak cukup baik dan suka menonton pertunjukan masih menonton dengan seksama, seolah mereka tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Di atas langit ilusi, serangan Harley Ye semakin ganas. Tujuannya sangat jelas, yaitu berusaha sebisanya mengalahkan Zunuhuo sebelum pasukan istana Haus Darah tiba. Tubuh Taiyin seperti tubuh Xuanling, memiliki terlalu banyak potensi. Begitu orang seperti itu berkembang, pasti akan menjadi bencana besar. Pada saat ini, kemenangan sudah besia ditentukan. Namun, kemenangan dengan hidup dan mati adalah dua konsep yang berbeda. Harley Ye bisa mengalahkan Zunuhuo, bukan berarti dia bisa membunuh Zunuhuo. Kalau ingin membunuh musuh tiada taraf ini, Harley Ye tidak hanya harus membayar harga yang mahal, dia juga membutuhkan waktu yang cukup. Sangat jelas, istana Haus Darah tidak memberinya banyak waktu. Serang. Raungan Zunuhuo mengguncang langit, matanya penuh dengan kekejaman. Dia telah menggila, bersumpah untuk berevolusi lagi dan membunuh Harley Ye. Dengan demikian, kalau Zunuhuo bersikeras ingin melarikan diri, Harley Ye otomatis tidak dapat menghentikannya. Tapi kalau Zunuhuo ingin terus bertarung sampai mati, Harley Ye pasti akan menemaninya sampai akhir. Setelah membalikkan tangan dan menyimpan pisau naga tiran, Harley Ye datang menyerang dengan tangan kosong. Serangannya sangat ganas. Serang. Zunuhuo datang menyerang seperti iblis dengan rambut acak-acakan dan memegang senjata ajaib. Dia menebas dengan pedang dan membelah langit dan bumi. Tanpa melakukan perlawanan, Harley Ye membiarkan Zunuhuo menebas bahunya dengan pedang. Lalu Harley Ye menyerang dengan ganas. Dia memukul Zunuhuo hingga hampir berlutut di tanah. Lalu tulang tubuh Taiyin patah sedikit demi sedikit. Zunuhuo berteriak dan mengayunkan pedangnya lagi. Namun Harley Ye lebih cepat. Dia memukul Zunuhuo hingga terpelanting dengan satu pukulan, kemudian bergerak selangkah. Ketika Zunuhuo terpelanting mundur, tinju emas datang menyerang dengan ganas. Itu benar-benar serangan yang mengerikan, memukul Zunuhuo hingga babak belur. Zunuhuo berteriak, kekuatan Taiyin membara. Tubuh yang retak menyala dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Darah yang mengalir keluar masuk kembali ke tubuhnya dan lukanya sembuh dengan sangat cepat, membuat para penonton sangat terkejut. Kekuatan Harley Ye melonjak, dia menyerang dengan sangat ganas.
Zuno Huo menyerang lagi, dia meluncurkan serangan dan membuat tubuh Harley Ye berlumuran darah. Bunuh. Tinju emas Harley Ye ganas dan tak terkalahkan, dia meninju tubuh Zuno Huo dengan satu pukulan. Zuno Huo terus melangkah mundur, tapi Harley Ye lebih cepat, melangkah maju satu langkah dan melepaskan lengan Zuno Huo dengan satu serangan. Bunuh. Zuno Huo menembakkan pedang pembunuh dari tengah alisnya dan langsung menyerang lautan kesadaran Harley Ye, tapi ditelan begitu saja oleh jiwa naga leluhur Pil. Pada saat ini, Harley Ye memutar tangannya dan menekan Zuno Huo hingga jatuh dari langit ilusi. Boom! Bumi bergetar, Zuno Huo terjatuh dan membuat lubang yang sangat dalam. Di depan mata semua orang, Harley Ye turun dari langit seperti cahaya ilahi keemasan. Ketika Zuno Huo hendak berdiri, dia dibuat terpelanting oleh pukulan Harley Ye. Adegan berikutnya sangat tragis. Setelah Zuno Huo terkena pukulan dan terpelanting, dia tidak berdiri lagi, dia terus dipukul oleh Harley Ye, keadaannya sangat mengenaskan. Boom, boom, boom. Suara gemuruh terus terdengar, getaran mengerikan ditransmisikan dari tanah, seluruh bumi bergetar dan retak terus-menerus. Boom. Penonton dari segala arah tanpa sadar menelan air liur, Harley Ye benar-benar ganas. Seseorang mengerutkan kening dan tiba-tiba menatap langit ilusi di sekitar, ekspresinya berubah drastis. Boom! Di atas langit ilusi, terdengar gemuruh dari segala arah, seperti ribuan pasukan sedang berderap datang. Di kejauhan, rombongan orang yang sangat ramai datang menyerang. Begitu dilihat dengan cermat, itu adalah lautan tempat orang banyak berkumpul. Ini raut wajah semua orang menjadi pucat. Sebelumnya mereka terlalu asyik menonton hingga lupa bahwa ini adalah tanah Zongtong, wilayah istana Haus Darah. Kini Harley Ye masih hidup, bagaimana istana Haus Darah akan melepaskannya begitu saja? Mereka sudah memobilisasi pasukan kultivator. Boom! Ketika semua orang tercengang, tanah terbelah lagi, sosok berdarah keluar dari tanah. Setelah dilihat dengan cermat, itu adalah Zuno Huo. Shuh! Harley Ye terbang keluar, dia memegang tombak perang hitam pekat dan melemparkannya ke langit. Kalau Zuno Huo terkena serangannya ini, dia pasti akan mati. Tentu saja, pada saat ini, cahaya ilahi berwarna darah datang dari langit dan memukul tombak perang di udara dengan sangat akurat. Melihat ini, Harley Ye tiba-tiba menoleh. Hal yang Harley Ye lihat adalah laut darah. Seorang pria berbaju hitam berjalan mendekat dengan perlahan seperti raja, diikuti oleh adegan yang sangat mengerikan. Itu adalah neraka darah, tulang menumpuk dan darah mengalir seperti air sungai. Dewa Darah bersambung. Bab 904, Dewa Perang yang Haus Darah. Sialan. Harley Ye diam-diam mengutuk dalam hati, dia hampir saja bisa membunuh Zuno Huo. Sekarang pertempuran berdarah akan dimulai dan ada pasukan Haus Darah di sekitar, jelas tidak mungkin untuk membunuh Zuno Huo secara paksa lagi. Aku ingat auramu, kamu yang menghancurkan gunung Yama kematian. Dewa Darah maju selangkah, tubuhnya seperti gunung yang sangat berat, bahkan langit ilusi tidak mampu menahannya, runtuh setengah dan langit bumi mengalami gerhana. Harley Ye tidak berbicara, dia juga tidak punya waktu untuk mengurusi Dewa Darah, dia berbalik dan pergi. Berhenti. Dewa Darah mendengus dingin, menjulurkan tangannya yang besar, menutupi langit dan matahari, seberat gunung, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Harley Ye terhuyung-huyung, menopang tubuh ilahi luar inkarnasi, menahan tangan besar itu, lalu bergerak selangkah untuk menjauh dan lolos dari jangkauan tangan besar itu. Bukannya Harley Ye tidak bisa mengalahkan Dewa Darah, tapi dalam situasi saat ini, yang akan dia hadapi tidak hanya Dewa Darah,
tapi juga pasukan haus darah yang datang menyerang dari segala penjuru. Apakah kamu bisa lolos? Mata Dewa Darah memancarkan cahaya dingin, dia membuat gerakan dengan satu tangan dan suaranya sangat agung. Bas! Langit ilusi berguncang, muncul gerbang batu besar menghalangi jalan Herleye, gerbang batu setebal gunung, diukir dengan abjad kuno, dengan energi darah meluap di atasnya, setiap energi membawa energi pemusnahan. Gerbang batu terbuka, dalamnya gelap gulita dan ujungnya tidak terlihat, bisa terdengar suara duka dari dalam, itu seperti mulut yang terbuka lebar seolah ingin menelan segalanya yang ada di dunia. Segel naga mistik. Herleye menggunakan metode larangan, menyelimuti gerbang batu dan menyegel kekuatan lahap yang mengerikan itu. Musnahlah. Setelah itu, Dewa Darah menyerang, dia membuka mulutnya untuk menyemprotkan energi darah dan berubah menjadi laut darah, di dalamnya dikelilingi 8 lampu ajaib berwarna darah, menyegel segala arah. Itu adalah sebuah formasi besar yang akan menjebak Herleye sampai mati. Mata Herleye memanas, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan tombak perang Raja Penyihir. Tombak perang sangat berat, memiliki kekuatan ilahi yang bisa menembus segalanya. Hancurlah! Seiring dengan dengusan Herleye, formasi yang dibentuk oleh 8 lampu ajaib itu ditusuk dengan tombaknya hingga terbentuk sebuah lubang besar, lalu dia melompat keluar seperti naga. Aku benar-benar sudah meremehkanmu. Dewa Darah datang menyerang, telapak tangannya berubah menjadi pisau dan menebas dari arah atas langit. Herleye mengangkat tombak untuk menahan serangannya. Serangan itu langsung membuatnya setengah berlutut di langit ilusi dan tulang bahunya retak. Terbukalah! Herleye berteriak, darah suci mendidih dan dibakar menjadi esensi yang kuat. Tubuh emasnya tiba-tiba berdiri dan melepaskan diri dari Dewa Darah. Semua pedang bersatu. Herleye menunjuk Dewa Darah dengan pedangnya, meluncurkan puluhan ribu bayangan pedang dewa, digabungkan menjadi satu dan menembus langit ilusi. Dewa Darah segera mengayunkan tangannya, menghancurkan cahaya pedang, lalu mengejar Herleye dengan satu langkah. Cahaya ilahi jari langsung mendekati bagian belakang kepala Herleye. Namun, pada saat ini, Herleye yang melarikan diri tiba-tiba berbalik, alisnya memancarkan cahaya keemasan dan langsung melesat keluar. Itu merupakan teknik rahasia binasa dewa. Tubuh Dewa Darah bergidik dan ekspresinya berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Herleye akan tiba-tiba berbalik arah untuk menyerang. Dengan kecepatan secepat kilat, Dewa Darah segera menarik tangannya dan bergegas mundur. Roh pedang jiwa juga melesat dari tengah alisnya. Tidak ada waktu untuk menggila denganmu. Pada saat ini, Herleye sudah pergi hingga beberapa ratus meter jauhnya. Kamu mau melarikan diri kemana? Wajah Dewa Darah berubah menjadi buas. Dia adalah generasi buyut Istana Haus Darah. Dia telah menggunakan beberapa kekuatan supranaturalnya satu demi satu, tapi masih gagal menjatuhkan seorang generasi muda. Kalau hal ini tersebar keluar, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan dinasti Dacu. Di depan, darah Herleye membara seperti bara api. Dia menggunakan teknik lahir abadi dan memulihkan luka-lukanya. Boom, boom. Pasukan Istana Haus Darah datang menyerang, memenuhi langit, seperti gelombang darah hitam, menyerang dengan aura membunuh yang sangat besar. Hentikan dia! Di kerumunan, Bloodvault berdiri di atas kereta perang, seperti raja yang memerintah dunia. Dia mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke Herleye. Setelah Bloodvault mengatakan ini, para master Istana Haus Darah mulai silih berganti menggunakan senjata pembunuh, mengeluarkan cahaya pedang, meluncurkan serangan tapak tangan dengan jumlah yang luar biasa yang membawa kekuatan petir, menekan ke arah Herleye. Herleye terdiam, membiarkan kekuatan supranatural menyerangnya, tapi tidak ada gerakan lebih.
dia hanya melirik sekilas ke belakang. Dewa Darah yang melewati Laut Darah saat ini juga datang menyerang. Dia meluncurkan serangan tiada taraf. Adegan ini membuat wajah orang-orang yang datang menonton menjadi pucat dan hati mereka bergetar. Itu adalah serangan dari pasukan kultivator. Kalau itu adalah mereka, mereka pasti akan mati mengenaskan. Kemungkinan besar Harley Ye akan dimusnahkan. Seseorang membuka mulutnya dan berkata dengan suara penuh emosi. Pada saat ini, serangan dari depan hanya berjarak 3 hingga 5 meter dari Harley Ye, dan serangan Dewa Darah juga hanya berjarak 3 atau 5 meter dari belakangnya. Harley Ye terperangkap di tengah, meskipun belum mengenainya, aura pembunuhan yang menakutkan telah membuat tubuh sucinya retak. Matilah. Pada saat ini, tidak hanya Bloodfall, bahkan Dewa Darah yang berada di belakang Harley Ye pun tampak sangat ganas dan menakutkan. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Harley Ye akan segera terbunuh, Harley Ye tiba-tiba bergerak dan melangkah keluar. Wush! Harley Ye menghilang, dia menggunakan teknik rahasia penyusutan ruang. Namun, penyerangan dari pasukan Istana Haus Darah dan Dewa Darah tidak berhenti karena Harley Ye menghilang. Dewa Darah tertegun sejenak, raut wajahnya berubah drastis. Harley Ye menghilang, dia yang baru saja datang menyerang menghantam langit dengan akurat, seluruh orang tenggelam di dalamnya dan tubuh agungnya segera ambruk. Puh. Dewa Darah menderita, begitu pula pasukan Istana Haus Darah. Karena serangan tiada taraf yang diluncurkan ke Harley Ye menyapu pasukan Istana Haus Darah. Itu adalah adegan mengenaskan. Para master Istana Haus Darah berubah menjadi abu setelah terkena serangan itu. Ini. Mata semua orang terbelalak dan banyak orang masih tercengang. Sedangkan Harley Ye, setelah dia meluncurkan teknik penyusutan ruang, dia tidak membuat dirinya keluar dari pengepungan, melainkan masuk ke dalam pasukan Istana Haus Darah. Teknik penyusutan ruang adalah metode rahasia ruang hampa tertinggi. Dia hanya baru mempelajarinya sedikit saja, tidak setiap saat dapat berhasil, dan perhitungannya barusan. Dia juga sedang bertaruh, untungnya dia menang dalam taruhannya. Pasukan Istana Haus Darah masih dalam keadaan kebingungan, sedangkan Harley Ye sudah mengayunkan pisau naga tiran. Segera, dimanapun Harley Ye berada, para master Istana Haus Darah terbelah menjadi dua, langit ilusi langsung kosong. Serang dia. Bloodfall yang berdiri di atas kereta perang melihat Harley Ye dari kejauhan. Dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan mengarahkannya ke Harley Ye. Bas! Harley Ye mengeluarkan bejana ilahi zaman chaos, lalu mengiringkan bejana ilahi. Mulut bejana mengarah ke satu sisi, energi zaman chaos melesat keluar seperti ombak. Setiap energi yang dikeluarkan begitu kuat, menekan langit ilusi hingga sedikit berguncang dan menelan hidup-hidup semua kehidupan. Cahaya ilahi melintas di tengah alis Harley Ye dan mengeluarkan peta ilahi Jeushu, muncul di langit ilusi seperti bima sakti, mengeluarkan cahaya ilahi tiada taraf dan para master Istana Haus Darah sekali lagi dibuat menderita. Setelah itu, ribuan senjata pembunuh beterbangan satu demi satu, masing-masing memancarkan kecemerlangan ilahi seperti bintang yang menyilaukan, bersama-sama meluncurkan kekuatan ilahi. Harley Ye membuat adegan yang aneh lagi. Dunia zaman chaos berkembang, dirinya masuk ke dalamnya, kemanapun dia lewat, akan menjadi laut darah. Pasukan Istana Haus Darah menderita kerugian besar, mereka diserangan oleh Harley Ye hingga babak belur. Namun, setelah menstabilkan fondasi formasi, serangan Istana Haus Darah pun diluncurkan. Lautan zaman chaos terbelah. Peta ilahi Jeushu dihadang oleh puluhan ribu senjata pembunuh, dan ribuan senjata spiritual yang dikeluarkan oleh Harley Ye juga hancur satu demi satu. Bahkan dunia zaman chaos Harley Ye juga langsung ditembus oleh formasi besar dunia hampa.
Ini adalah kekuatan pasukan kultivator. Penekanan dari jumlah orang yang sangat banyak sudah cukup untuk menebus kurangnya kekuatan tempur. Hurley muntah darah. Tubuh suci yang baru saja disembuhkan terbelah lagi. Darah menyembur keluar dan berubah menjadi energi esensi. Bunuh. Pasukan Istana Haus Darah tidak memberi Hurley kesempatan untuk bernapas. Mereka langsung datang menyerang dari segala arah. Semua yang menghalangiku harus mati. Suara teriakan Hurley seperti guntur. Mereka yang basis kultivasinya lemah langsung dibuat menjadi kabut darah. Hurley memegang pisau naga tiran, menyerang ke kiri dan ke kanan. Tidak ada yang bisa menahan serangannya. Dimanapun tempat dia lewat, para master Istana Haus Darah berjatuhan. Langit menjadi warna merah darah dan kabut darah tebal melonjak. Bumi juga berubah menjadi warna merah darah. Tanah dipenuhi mayat-mayat, sangat mengejutkan. Melihat ke bawah, di tengah mayat-mayat, sosok emas Hurley terlihat sangat mencolok. Dia seperti dewa perang yang haus darah, energinya sangat besar, dengan kekuatan satu orang menghajar pasukan Istana Haus Darah hingga babak belur. Ini, orang-orang yang menonton yang sudah mundur, menatap Hurley yang tak terkalahkan dengan tercengang. Itu adalah pasukan satu balai. Ratusan ribu kultivator, yang paling lemah berada di alam Kongming lapisan pertama, tapi mereka dipukuli oleh satu orang hingga begitu mengenaskan. Master Suci Istana Surgawi memang memiliki kekuatan pertempuran yang tiada taraf. Di antara suara seruan, Hurley terluka. Dia tersapu oleh formasi pembunuhan dunia hampa. Tubuh suci yang kuat ditembus, lalu terbelah. Darah berwarna emas terlihat sangat mencolok di langit ilusi. Bunuh. Hurley berteriak. Darah sucinya membara. Dia menggunakan teknik rahasia, teknik lahir abadi. Setiap tetes darah suci dan setiap potongan tulang suci memancarkan cahaya terang, menyemburkan esensi sejati tubuh suci dan memperbaiki tubuh yang terluka. Kegilaan Hurley membuat mata para pasukan Istana Haus Darah penuh kengerian. Mereka berpikir bahwa yang bertarung dengan mereka bukan seorang manusia, melainkan seorang dewa pembunuh. Bersambung.